siapkan saja. Benar-benar bisa sih. Ai, terima kasih. Ini uang 2.000. Terima kasih. Lain kali datang lagi ya. Ayo pergi. Haha, baik sekali. Baik sekali. Bos, semangka ini dijual berapa? Bos, anak perempuan ini pasti putri Anda kan? Ada apa ya? Kaki pincang jual sayur bawa 2 gadis. Tidak mudah ya, saya kenal satu keluarga. Mereka butuh gadis. Mau yang pintar. Jual saja dia ke saya. Saya kasih kamu 2.000. Pergi. Jangan bicara omong kosong. Pergi. Kenapa kamu memukul orang? Han Xiong, sekaya apapun, tidak akan jual anaknya. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak pergi, saya akan bertindak. Saya pergi. Saya pergi. Ini nomor telepon saya. Jika kamu berubah pikiran, telepon saya ya. Pergi. Ayah, jangan marah ya. Duduk yang baik. Kiki, kamu jangan takut. Ayah melindungimu. Siapa yang berani mengganggu kamu? Ayah akan berjuang untukmu. Ada apa, King? Hari ini uang belanja. Bisa tidak beli gaun bunga untukku? Uang yang ibu kumpulkan untukmu dan adikmu sekolah. Tunggu sebentar. Kalau uangnya sudah cukup, baru bisa beli. Bagaimana? Setiap kali bilang begitu. Setiap kali tidak beli. Ayahnya Kiki sudah keluar. Tunggu sebentar, ayah. Tunggu, kamu lupa bawa stiker keberuntungan. Aduh, ayah benar-benar lupa. Ayo kita tempelkan. Aduh. Sudah ada stiker keberuntungan Kiki. Kentang hari ini pasti akan terjual. Oke, Kiki, tunggu ayah pulang. Kalau ayah pulang, ayah akan buatkan daging merah. Bagaimana? Oke, ayah membuat daging merah itu yang paling enak di dunia. Kiki sangat baik. Oke, pergi kerjakan PR. Ayah pergi ya. Adik, ada yang tidak beres. Ayah tidur di sawah. Kakak, ayah di dalam sana. Ayah. Ayah sudah pulang. Kiki, King. Kiki. King, di mana Kiki? Aku tidak melihat dia. Mungkin dia mencari teman sekelas, belum pulang. Kiki. Xiong. Zhangsan, apakah kau melihat Kiki? Tidak. Ada apa? Kiki hilang. Kiki. Kiki. Robot. Kiki. Ya. Xiong. Ceng. Kau datang lagi untuk donor darah. Jingjing suka makan roti dari pusat donor darah. Tapi tidak ada tempat menjualnya. Kan, aku sudah siapkan untuknya, biar dia makan di jalan ke kampus. Aduh. Kau benar-benar berusaha keras demi putrimu, agar dia bisa kuliah, menjual sapi tua yang sudah dipelihara 10 tahun di rumah. Karena rumah memang miskin. Tidak bisa menghalangi anak sekolah, kan? Kalau tanahmu bagaimana? Oh. Aku masih bisa mengolahnya sendiri. Zhangsan. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Kakimu itu masih bisa mengolah tanah. King. Ini. Ini 20.000 yang ayah kumpulkan untukmu.
Bawa untuk biaya hidup kuliah. Dan ini roti kesukaanmu. Bawa untuk dimakan di perjalanan. Aduh, siapa yang butuh ini sekarang? Di luar jauh lebih enak. Ayah, 20.000 ini cuma cukup untuk biaya hidupku. Aku masih harus beli kosmetik, juga baju baru dan sebagainya. Sekarang aku mahasiswa, tidak dandan akan diejek teman-teman. Oh. Baiklah, ayah mengerti. Kamu pergi ke sekolah dan belajar dengan baik. Masalah uang, ayah akan pikirkan. Aduh, sudah tahu, sudah tahu. Hati-hati di jalannya. Seandainya Kiki ada. Dia juga seharusnya kuliah seperti King. Aduh. Oh. Mbak Kiki, Mbak Kiki. Kamu segera akan pergi kuliah ke luar negeri. Uang ini kamu simpan. Ibu tahu kamu sudah mandiri sejak kecil. Tidak mau menghabiskan uang keluarga. Tapi kamu masih muda. Di luar negeri itu hidupnya tidak mudah. Ibu, tidak usah. Beasiswa saya sudah gratis. Lagi pula biaya hidup saya juga ada beasiswa. Kalau tidak cukup, saya bisa kerja sambilan. Baiklah. Ibu tidak memaksamu. Ayah, tunggu saya sukses. Saya pasti bisa menemukanmu. Kamu harus menunggu saya. King. Kenapa kamu langsung datang ke kantor? Kalau teman kerja lihat bagaimana? Jingjing, ini uang 500.000 dari ayah sebagai mas kawin. Kamu ambil, ya? Kamu bilang kamu sudah hampir menikah. Ayah belum pernah bertemu menantu. Kapan ayah bisa bertemu? Nanti setelah saya menikah, kamu bisa lihat menantu. Kamu pulang dulu. Mau pulang dulu? Ya. Tunggu, saya masih ada urusan. Kamu memang ada urusan. Ayo. King, ini kentang dan telur ayam dari kebun. Kamu ambil saja untuk dimakan. Pak, di sini aku ada segalanya. Nggak usah khawatir. Kamu pulang saja. Ya. Ambil saja, ambil saja. Pulanglah, Kimi. Aku tidak. Sayang, kenapa kamu langsung ke kantor? Sayang, dia siapa? Ah, cuma seorang buruh tani yang tersesat saja. Sayang, ayahku tahu kita sudah menikah. Dia kasih aku 500.000. Jadi kita sudah punya uang untuk menikah dan beli mobil. Oh, ayah mertua yang baik. Gak seperti orang-orang pelit dari negara kecil. Ayahku bilang, kamu pasti tidak mudah berjuang sendirian di Siagu. Nanti, pernikahan kita akan diadakan di hotel terbesar di Haisi, Li Hua Hotel. Wow. Oh, iya, sayang. Orang tuaku datang ke Siagu untuk bertemu denganmu. Kamu juga bisa memperkenalkan aku kepada ayahmu. Hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada paman. Oh, ayahku biasanya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tapi tenang saja, saat kita menikah, ayahku pasti akan datang. Jason, keluargamu adalah golongan elit Amerika. Aku sudah terjebak dalam urusan keluarga bertahun-tahun. Asal menikah dengan Jason, aku bisa jadi orang kaya. Keturunan Cina harus bisa terlepas dari keluarga miskin ini. Sayang, ayo kita pergi. Selamat pagi, Pak Fang. Kami sudah mencari banyak orang, tapi tidak ada kabar tentang ayah Anda. Apa Anda punya petunjuk lain selain kalung dan jimat? Saat kecil, aku pernah diculik dan jatuh dari mobil. Banyak hal yang tidak kuingat. Teruskan pencarian. Baik. Ya, Ayah, di mana kamu sebenarnya?
Ada apa, Pak Fang? Nggak ada apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Ziong, hei, Kak Li. Bulan depan aku tidak akan datang lagi untuk mengantarkan kentang. Ada apa? Ziong, kita satu kampung. Kalau ada yang tidak nyaman, bilang saja padaku. Bukan. Anakku menikah. Aku sudah menjual tanah di rumah untuk dijadikan mahar. Lalu, kamu mau hidup dari apa? Kerja proyek, ambil barang bekas, bisa cukup untuk makan saja. Manajer Lee, Pak Fang datang untuk memeriksa kerja. Ya, baik, tunggu sebentar. Oke. Haha. King. Pak Fang, Hotel Li Hua kita ini adalah hotel bintang 7 terbesar di Haixi. Setiap hari kami mengirim orang untuk melakukan disinfeksi, memeriksa bahan makanan, berusaha memberikan layanan terbaik untuk pelanggan. Anak kita, Kiki, sedang melakukan apa? Menempel stiker keberuntungan. Begini, kentang kita jadi lebih cantik daripada kentang orang lain. Paman dan bibi pasti akan membeli kentang kita yang cantik ini. Dengan begitu, ayah bisa cepat menjual kentang, cepat pulang dan bermain dengan Kiki. Bagus, Kiki kita memang. Baiklah, putri kita Kiki ya. Sungguh baik, ayah memiliki putri kita Kiki. Itu adalah kebahagiaan terbesar ayah. Fang, ada masalah dengan kentang ini. Siapa yang mengirim kentang ini? Salah satu teman kampung saya. Dia di mana? Saya mau menemuinya. Dia menunggu di depan. Saya panggilkan untuk Anda. Hei, Mom dan Dad. Ini adalah Candy. Dia tunangan saya. Hai Candy, senang bertemu denganmu. Silakan duduk lagi. Paman dan bibi, ini adalah hotel bintang 7 Li Hua. Ayahku bilang, kalian harus disambut dengan penghormatan tertinggi saat datang ke Sia Negara. Pernikahan aku dan Jason juga diadakan di sini. Ayah Candy adalah seorang pebisnis yang paling berpengaruh yang pernah aku lihat. Tidak heran dia bisa berbisnis dan berinvestasi di Amerika. Wow. Kapan kita bisa bertemu dengan Daddy MU? Ayahku, dia. King. Aku bilang dia mirip kamu. Jing, ini adalah pacar asing yang kamu maksud, kan? Candy, siapa ini? Aku. Aku adalah dia. Oh, Dari mana datangnya pengemis ini? Negara Sia kalian. Ternyata memang negara yang miskin dan ketinggalan zaman. Sebuah hotel bintang 7 bisa menerima pengemis. Mana manajernya? Nona, ada masalah apa? Orang minta-minta masuk sini nggak tahu harus tepak saya. King, kenapa kamu ngomong kayak gitu sama aku? Candy, ini gimana ceritanya? Aku juga nggak tahu. Orang minta-minta ini langsung nyapa aku. Jason, takut. Tolong selamatkan aku dari kotoran ini. Pelayan, cepat usir dia. Kalau bikin takut tunangan saya akan laporkan kalian. Tuan, silakan keluar. Saudara-saudara. Kakak tidak mengenal saya, dan sampai sekarang kakak juga belum ditemukan. Kamu bilang aku sudah hidup setengah hidup, aku ada gunanya nggak?
Xiao King. Tidak apa-apa kan? Gadis kecil, tidak apa-apa kan? Terima kasih, Jing Jing. Ini adalah pelindung yang ibumu minta sebelum meninggal. Dia pergi ke kuil untuk memohon untuk kita. Kita bertiga masing-masing mendapatkan satu pelindung. Akan menemani kita sebagai pengganti ibu. Melindungi kita. Masing-masing kita punya satu. Anak. Pelindung ini kamu dapat dari mana? Yang kamu maksud ini ya? Ini yang diminta istri saya sebelum meninggal. Minta 3. Saya dan 2 anak perempuan saya masing-masing 1. Kamu punya 2 anak perempuan. Iya, saya sebenarnya punya 2 anak perempuan. Tapi anak perempuan saya yang kecil hilang 20 tahun yang lalu. Sekarang saya terus mencarinya. Om, apakah kamu mengenal ini? Stiker keberuntunganku kenapa ada di sini? Ini ditinggalkan anak perempuanku. Dia bilang, tempel ini di kentang. Kentangnya akan lebih cantik. Lebih mudah dijual. Entah anak perempuanku sekarang di mana. Om. Saya Fang Song. Nyonya tua ada urusan penting. Suruh kamu kembali. Baik. Om, nama kamu siapa? Han Ziong. Gadis kecil, sepertinya kamu ada urusan penting. Saya tidak mau mengganggu kamu. Saya masih harus pergi ambil uang. Terima kasih ya. Haha. Sebelas tahu, saya mau semua datanya. Iya. Kenny. Jason, ada apa? Ada satu hal yang mau saya diskusikan dengan kamu. Ayah dan ibu saya datang ke negara Sia. Tinggal di hotel kurang nyaman. Kami sudah lihat satu rumah. Masih kurang 1 juta. 1 juta. 1 juta. Iya, Candy. Untuk ayah harusnya tidak masalahkan. Di negara Sia ada tradisi memberikan rumah pernikahan. Orang-orang negara Sia menghargai etika. Seharusnya tidak menolakkan. Candy, bagaimana? Candy, bisa ya? Aku akan pulang diskusi dengan ayahku. Well, Jackson, kita masih bisa melakukannya di negara ini sekarang. Terima kasih, Jackson. Sangat beruntung bisa bersamamu, Candy. Ayah, ibu, jadi, bersulang untuk ibu dan ayah, bersulang. Bersulang. Sial. Kamu datang buat apa? Kan kamu benci aku. Ayah, apa yang terjadi hari ini salahku. Tapi kamu juga berpakaian jelek banget. Kalau Jason sekeluarga tahu kamu ayahku, mereka bakal lihat aku gimana ya? Ayah yang tidak mampu. Aku dan Jason akan menikah tanggal 20 bulan depan. Nanti, aku pasti akan membiarkan kamu mengantarku dengan bangga. Ayah, jangan marah padaku. Ya, ayo, senangkan hati sedikit. Jangan marah padaku. Jangan marah. Ya. Jangan marah. Sudah, kamu adalah putri ayah. Ayah mana mungkin marah padamu. Ayah, kamu benar-benar baik padaku. Tapi aku... Xiao King, kenapa kamu menangis? Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Cepat ceritakan pada ayah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menikah dengan lancar. Aku didiagnosa dengan penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal. King. Jangan takut. Ayah akan melakukan apa saja untuk menyembuhkanmu.
Ah, Pelan-pelan, ayah sudah sampai. Duduk di sini sebentar. Tunggu ayah sebentar. Ayah, aku mau tanya tentang situasinya. Tunggu sebentar. silakan. Hasil pencocokan sudah keluar. Pembelinya sangat puas. Di kartu ini ada 1 juta sebagai uang muka. Sisa 1 juta untuk pembayaran terakhir. Nanti bulan depan setelah operasi sukses, akan ditransfer ke kartu ini. Bukankah sudah disepakati harga 1 kali 2 juta? Saya sudah membawa orangnya. Kalian bisa melakukan operasi kapan saja. Dia pasti sering mendonorkan darah. Energi dan darahnya kurang. Setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk bisa operasi. Baiklah. Tunggu sebentar. Jangan lupa minta dia tanda tangan di surat persetujuan donasi. Dr. King. Bagaimana? Kecocokan kita sudah cocok. Oh, itu bagus. Ayah, silakan duduk dulu. Ayah, ini surat persetujuan donasi. Tanda tangani di sini ya. Kamu bisa operasi bulan depan. Oh, Ini benar. Benar. Ayah, kamu benar-benar baik padaku. Jingjing, bagaimana kalau aku pindah ke tempatmu? Jadi lebih mudah menjagamu. Tidak usah, Jason. Dia akan menjagaku. Kalau begitu baik. King. Bagaimana dengan pernikahan kalian? Apapun hasil operasinya, dia ingin memberikan aku pernikahan impian sebelum itu. Jika berhasil, semua senang. Kalau tidak berhasil, dia juga tidak akan mengabaikanku. Nyonya Ren benar-benar bertanggung jawab. Jingjing, jangan takut. Ayah akan menyelamatkanmu. Ayah akan menyelamatkanmu. Operasinya juga akan berhasil, ya. Terima kasih, Ayah. Aduh, baiklah, sudahlah. Jangan menangis lagi. Jangan menangis, ya, ada ayah di sini. Candy, ayahmu benar-benar dermawan. 1 juta bisa terkumpul dengan cepat. Kalian datang jauh-jauh dari Amerika. Ayahku hanya menjalankan pertemanan sebagai tuan rumah. Bapak dan ibu, silakan pilih yang kalian suka. Kamu dan ayahmu. Seperti orang-orang pelit dan kikir dari negara itu. Tidak ada bedanya sama sekali. Tanggal 20 adalah hari pernikahan kalian. Nanti saat bertemu ayahmu. Kita pasti harus mengucapkan terima kasih secara langsung. Pasti. Bapak dan ibu, bagaimana dengan rumah itu? Tidak masalah, kan? Lumayan bagus, kan? Haha. Wow, oh. Percaya diri. Hahaha. Hasil penyelidikan sudah keluar, Pak Fang. Han Xiong memang kehilangan seorang gadis 20 tahun yang lalu. Ciri-ciri dan jimatnya juga sesuai. Coba kita periksa lebih lanjut. DNA saya dan dia adalah. Selain itu, putri tertua Han Xiong, Han King, bekerja sebagai desainer di grup kami. Dia akan menikah pada tanggal 20 bulan ini. Perlu tidak kita kirim hadiah? Sebelum hasil DNA keluar, jangan terlalu terbuka dulu. Ikuti prosedur internal perusahaan. Jadikan dia wakil direktur. Sebagai hadiah dari saya. Han Xiong pasti akan hadir di pernikahan itu. Atur undangannya ya. Saya ingin bertemu mereka di resepsi. Baik. Bagus. Saya sudah dipromosikan jadi wakil direktur di Yunting Group. Haha. Sayang, kamu benar-benar hebat. Yunting Group. Tapi mereka adalah grup yang pertama. Kamu dan ayahmu terlalu luar biasa. Haha. Kebetulan hari ini adalah hari pertama kita pindah ke rumah baru. Candy, di panci tanah liat kalian ada tulisan ganda kebahagiaan, kan? Iya, haha. Seharusnya 3 kebahagiaan yang benar. Jangan lupa, pernikahan seminggu lagi juga merupakan berita bahagia. Betul?
Jadi semoga pernikahanmu dan Candy berjalan lancar. Cheers, cheers, Cheers. cheers. Xiong. Liga, datanglah istirahat sejenak. Terima kasih, Liga. Di hari yang panas ini, kamu sudah capek datang jauh-jauh. Terima kasih sudah membantu. Apa sih? Sudah kerja setengah hari, dapat 200.000. Kerja yang bagus seperti ini, di mana lagi bisa ditemukan? Ini semua berkat perhatian Liga padaku. Kita kan satu kampung. Aku juga tahu keadaan keluargamu. Aku tidak bisa membantumu banyak. Tapi pekerjaan kecil ini, 100.000 lebih, masih bisa kubantu. Terima kasih, Liga. Liga, aku mulai kerja dulu ya. Silakan, cepatlah. Bukankah ini Jingxin? Xiong, ada apa? Xiong, ada apa? Liga, putriku menikah hari ini. Lihat otakku ini. Aku salah ingat waktu. Aku kira besok. Ini putrimu. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat masuk. Ini tidak bisa ditunda. Iya, hahaha. Tapi kamu berpakaian terlalu sederhana. Kalau Jason sekeluarga tahu kamu ayahku, apa yang mereka pikirkan tentang aku? Kamu kenapa kembali lagi, Liga? Anakku hari ini menikah. Kalau aku pakai begini, tidak bikin dia malu. Liga, apa aku bisa pinjam jasmu? Tenang saja. Setelah aku pakai, pasti akan aku cuci bersih dan kembalikan. Tidak masalah. Ayo cepat ikut aku. Terima kasih Liga. Terima kasih Liga. Oh, rapat nonahan di sini. Ayo pergi. Sangat cocok ya? Iya. Mendapat suami bule. Selamat ya, selamat. Aku mencintaimu. Mari kita saksikan pengantin pria dan wanita minum dari cawan bersama. Jadi hari ini sangat berarti bagi pengantin. Ini juga hari yang istimewa. Apakah pengantin memiliki sesuatu yang ingin dikatakan kepada semua teman dan keluarga yang hadir? Jason, di tengah keramaian ini bisa bertemu dan mengenalmu, menjadi istrimu. Sungguh merupakan hal yang sangat beruntung. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Di sisa hidupku, kita akan bersama-sama. Candy, kekasihku. Kamu adalah cahaya mataku. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua Jason. Terima kasih telah melahirkan seorang pria yang berani, baik hati, dan bertanggung jawab yang bisa saya andalkan seumur hidup. Ribuan kata tak dapat mengekspresikan rasa terima kasih saya. Oh, Kami, orang-orang dari negara Sia, hanya berlutut kepada leluhur, langit, dan orang tua. Berlutut dan sujud kepada orang asing seperti ini sangat tidak punya harga diri. Sungguh tidak masuk akal. saya tidak berlutut ketika datang ke negara Sia. Sebaliknya, orang-orang Sia harus sujud pada mereka. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling penting, yaitu ayah saya.
ibu sudah pergi meninggalkan saya sejak lama. Tapi perhatianmu yang tak terhingga membuatku tidak pernah merasa kekurangan cinta dari siapapun. Sejak kecil saya sering sakit. Kamu sudah berkali-kali membawaku berobat, merawatku dengan penuh perhatian, sampai saya sembuh. Kamu justru jatuh sakit. Dari kecil hingga dewasa, segala yang dimiliki anak-anak lain selalu saya punyai. Kamu tidak pernah membuatku merasa tertekan. Saya ingat, saat itu saya melihat gaun bunga yang sangat cantik. Kamu berkeliling seluruh Haicheng untuk membelinya dan memberikannya padaku. Saya yang manja dan tidak mengerti, bersikap kekanakan, merengek ingin makan roti dari pusat donor darah. Kamu pun sekali lagi pergi mendonorkan darah. Hanya untuk memberi satu roti agar aku senang. Lalu masuk SMA. Punya jiwa pemberontak yang kuat, tidak suka dekat denganmu. Tidak mau kamu antar jemput. Tapi kamu khawatir aku seorang gadis akan menghadapi bahaya di jalan. Kamu diam-diam mengikuti aku. Sampai aku sampai dengan selamat, baru kamu pergi. Sayang. Ayah. Tanpa pengorbananmu, tidak akan ada diriku yang sekarang. Hari ini putrimu akan menikah. Aku ingin mengundangmu ke panggung untuk menyaksikan momen penting ini. Ayah. Apa? Siapakah pria ini? Aku ingat di data, Han Xiong memang ayah kandung Han King. King. Ayah pengantin terlihat sangat rawat. Sekali lihat sudah terlihat berwibawa. Itu sudah pasti. Dia adalah presiden perusahaan asing. Sudah tinggal lama di Amerika. Dia khusus pulang ke negara ini karena putrinya menikah. Hari ini adalah hari paling bahagia bagimu sebagai wanita. Harus bahagia ya. Jangan sampai nangis, senyumlah. Cium dia. Jason, hari ini aku menyerahkan putri kesayanganku padamu. Kamu pasti tidak boleh mengecewakannya ya, Om? Jangan khawatir, saya pasti akan menjaga Candy dengan baik, sesuai dengan adat negara kita. Sekarang seharusnya kamu memanggilku ayah. Ayah. Hahaha. Baiklah. Tunggu hasil DNA dulu ya. Ayah, atas semua budi baikmu, saya tak tahu bagaimana membalasnya. Saya hanya bisa membalas dengan cara yang paling sederhana. Ayah, ini sembah pertama untuk mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang diberikan. Ini sembah kedua untuk berterima kasih atas pengasuhanmu, mengajarkanku untuk tahu batas dan mengerti hal yang benar. King, kamu lagi marah sama siapa? Ini sembah ketiga. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayangmu, baik secara mental maupun materi. Selalu memberiku perhatian dan perawatan yang tak terhingga. Dulu kamu adalah sandaran terbesarku. Nanti aku akan menjadi sandaranmu. Baiklah, cukup. King cepat bangun. Ini ngapain sih? Cukup sudah. King, kamu ini lagi ngapain? Ada apa ini? Siapa kamu? Kamu datang dari mana? Kenapa hari ini kamu harus sujud padanya? Saya tanya kamu, siapa sih kamu? Ah. Oh.
Saya ingat sekarang. Kamu kan yang kemarin di hotel itu, pengemis tua. Saya bukan pengemis. Saya adalah ayah kandungnya. Ini adalah mertua yang sebenarnya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Tidak tahu. Ya Tuhan, ini kenapa? Saya sama sekali tidak mengenalnya. Paman. Kamu bilang tidak kenal saya. Bagaimana mungkin saya kenal orang tua cacat dan hina seperti kamu? Iya kan, Pak? Betul. Siapa pengemis ini datang kemari? Mau cari hubungan. Tidak tahu diri, berapa berat dirimu. Berani-beraninya meniru saya. Jing Jing. Saya adalah ayah kandungmu. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Lepaskan tanganmu. Gaun pengantin Candy itu dibuat khusus. Bahkan kalau kamu kerja seumur hidup, kamu tidak akan bisa bayar sebutir berlian kecil. Pergi jauh-jauh. Kamu bilang kamu ayahnya Candy. Bagaimana mungkin? Dia adalah presiden perusahaan terdaftar di 500 besar. Dia memberi kami 500.000 untuk mahar. Untuk persiapan pernikahan, dan memberi kami rumah senilai 1 juta. Itu adalah uang yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidup. Ini ada catatan di bank. Kalian lihat, 500.000 ini saya transfer ke Han King. Apa? Kamu pikir hanya dengan selembar kertas transfer kamu bisa mengaku sebagai mertuaku? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Saya rasa pengemis tua ini sudah gila karena uang. Kalau tidak, kamu seumur hidup akan miskin. Semua penipu seperti dia. Candy adalah wakil presiden perusahaan Yunding. Dia tidak mungkin memiliki ayah seperti ini. Kamu penipu tua. Sebelumnya kamu tidak lihat diri sendiri. King, kamu beritahu mereka. 500.000 itu sebenarnya siapa yang memberimu? Kalau kamu tahu diri, lebih baik cepat pergi. Jangan ganggu pernikahanku. Kalau tidak, saya akan bersikap kasar. King. Kenapa kamu tidak mengenaliku lagi? Apa kamu lupa waktu kamu kena penyakit gagal ginjal? Saya tanpa pikir panjang langsung tanda tangan perjanjian itu. Saya sama sekali tidak tahu kamu bicara apa. Kamu lihat, setelah kamu sakit gagal ginjal, saya menandatangani surat sumbangan organ ini. Ini bisa membuktikan hubungan darah kita. Hei pengemis tua. Kamu juga mengutuk istriku. Kamu bilang dia kena penyakit gagal ginjal? Kami sudah melakukan pemeriksaan sebelum menikah. Tubuh Candy sangat sehat. Di sini tertulis jelas hitam di atas putih. Saya Han Xiong dengan sukarela mendonorkan ginjal saya kepada Han King. Untuk pengobatan gagal ginjal. Lihat dirimu. Lihat apakah di sini ada tanda tangan Candy. Bahkan saya orang Amerika pun tahu, ini adalah jual beli, bukan sumbangan. Kamu sendiri sudah menerima uang muka 1 juta. Kamu dengan sukarela menjual kepada Lee Dagui. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Uang muka 1 juta. Ini adalah yang kalian sebutkan tadi tentang membeli rumah. Jadi, 1 juta itu datangnya seperti ini. Jing.
Kamu sudah merencanakan semuanya. Biar papa mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanmu. Hanya untuk membeli rumah bagi suami baikmu ini. Ah, sabar sedikit lagi, ya. Jing Jing. Aku sudah menjual rumah dan tanah di rumah. Hanya untuk mengumpulkan mahar untukmu. Tapi kamu, ya. Sejak awal kamu hanya menipuku. Bahkan mengajak seseorang untuk menyamar sebagai diriku. Kamu sama sekali tidak berniat mengizinkanku hadir di pernikahanmu. Benar, kan? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cepat pergi. Pernikahanku bukan tempat penampungan. Siapa saja bisa datang meminta-minta. Kamu. Sialan kamu. Satpam. Satpam. Usir pengemis tua ini keluar. Jing Jing. Kamu benar-benar tidak berniat mengakui papa. Ya, aku yang membesarkanmu, Jing Jing. Cepat pergi. Kamu tidak berguna. Kamu benar-benar tidak mau pergi. Ya, mengacaukan pernikahanku seperti ini. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Tuan. Candy, kamu takut apa? Kami ini bangsawan Amerika. Kalian semua memiliki kekebalan diplomatik. Jika aku membunuh idiot ini, tidak ada yang berani berbuat apa-apa padaku. Tidak. Aku tidak bisa sabar lagi. Meskipun Han Ziong bukan ayahku, aku tidak bisa hanya diam melihat dia diperlakukan seperti ini. Fang Zong, lihat, hasil DNA sudah keluar. Dia benar-benar beruntung bagiku. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ah, Jess, kamu baik-baik saja. kalian ini siapa? Tidak apa-apa, kan? Cepat panggil ambulans. Iya, halo. Siapa kamu? Han King. Kamu ikut-ikutan orang asing mempermalukan ayahmu. Perilaku seperti itu sama saja dengan binatang. Kamu ngomong apa sih? Ayahku baik-baik saja berdiri di sini. Justru idiot ini yang menyamar jadi ayahku dan mengacau di pernikahanku. Apa urusannya denganmu? Ini urusanku. Urusanku. Aku juga putri Han Sinyong. Apa? Kamu. Kamu adalah putriku. Jadi, berarti kamu adalah Kiki. Kiki, Kiki. Kakak, selama ini kamu kemana? Ayah tidak bisa menemukanmu. 20 tahun yang lalu aku diculik oleh manusia penjual. Dijual ke sana kemari. Ayah ada di dalam. Kemudian aku akhirnya bertemu Fang Jia. Mereka baik hati menampungku. Selama ini aku juga terus mencarimu. Setiap kali aku memikirkan kalian, aku melihat jimat ini. Seolah-olah kalian selalu ada di sisiku. Putriku. Putriku yang terkasih. Selama ini kamu menderita.
Akhirnya kamu kembali. Kembali itu baik, kembali itu baik. Ayah janji padamu, mulai sekarang tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Pernikahan aku dan Jason bukan acara pencarian keluarga untuk kalian. Apa ini pasar sayur yang bisa dimasuki siapa saja? Kalau kalian memang satu keluarga, maka pergi bersama-sama. Kalian yang seharusnya pergi. Konyol, tempat ini adalah lokasi yang kami pesan. Kamu berhak meminta kami pergi. Karena aku adalah pengelola Hotel Lihua. Hotel kami tidak menerima kalian yang sampah ini. Pengelola Hotel Lihua, tapi Presiden Yunding Group, Fang Zong. Jangan bilang kamu adalah Fang Zong itu. Benar, aku adalah Presiden Yunding Group, Fang Qi. Haha. Hahaha. Jika kamu ingin berpura-pura, setidaknya pilih identitas yang tidak mudah terungkap. Kamu pikir hanya karena kamu bernama Fang bisa menyamar jadi Fang Zong. Fang Zong adalah yang tercatat sebagai kaya di laut. Dia tidak pernah muncul di publik. Kamu pikir dia seperti kucing atau anjing yang bisa disamarkan. Fang Zong dalam waktu singkat telah membuat nilai pasar Yunding Group 3 kali lipat. Pencapaian seperti itu tidak mungkin dicapai oleh seorang wanita sepertimu. Kamu pikir semua orang suka berpura-pura seperti kamu? HMPH, pura-pura. Aku adalah wakil presiden Yunding Group yang sebenarnya. Jauh lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan kamu yang tidak tahu diri ini. Hanya rendah. Kamu bilang kamu adalah Fang Zong. Kenapa aku tidak pernah melihatmu di Yunding Group? Apakah kamu punya bukti? Kamu butuh bukti, kan? Baiklah, aku akan kasih kamu bukti. Ayo panggil manajer umum kalian. Iya. Fang Qi, kamu sedang menggali lubang untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak teriak memanggil manajer, mungkin kamu bisa minta ampun dan kami akan membiarkanmu pergi. Tapi kalau manajer datang, tahu bahwa kamu hanya menyamar. Ini bisa berabe. Ada orang yang bermain peran hingga akhirnya memperdayai dirinya sendiri. Kamu benar-benar berpikir kamu sosok yang penting, ya? Jangan bercanda, Jackson. Anak perempuan seorang penyandang cacat. Bagaimana mungkin bisa berkuasa? HMPH. Bagaimana mungkin wanita bisa jadi presiden? Aku yakin dia hanya seorang selingkuhan. Tepat sekali, ayahnya penipu tua. Dia juga penipu kecil. Penipu kecil. Aku mau lihat bagaimana kamu menghadapi manajer nanti. Siapa yang berulah di sini? Kamu tersesat. Haha. Aku lihat siapa yang berani berulah di sini. Manajer Wang, kamu datang tepat waktu. Dua orang brengsek ini, satu menyamar sebagai ayahku. Yang satu lagi menyamar sebagai orang gila. Bagaimana hotel kalian bisa beroperasi seperti ini? Sudahlah, Jason. Mereka ini juga takut miskin. Usir saja mereka. Manajer Wang datang. Kamu jadi bisu ya? Jangan-jangan kamu takut. Han King, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu benar-benar tidak mau mengakui dia. Aku sudah bilang, aku tidak punya ayah yang cacat dan tidak berguna seperti itu. Keluarga Jason itu royalti dari Amerika. Kamu pikir status tua bangka itu bisa bikin aku pergi ke Amerika?
saudariku yang baik. Jadi kamu rela meninggalkan Candy demi status di Amerika. Ingin keluar dari lembah bodoh dan terbelakang kalian. Tapi yang paling jelas, kalau tidak, cepat atau lambat kamu akan jadi katak di dalam sumur yang sama seperti kalian. Diam, makhluk aneh. Lautan yang luas tidak menyambut kalian yang sampah ini. Manayer Wang, usir mereka. Funky, sampai segini kamu masih berani memerintah Manayer Wang. Aku rasa kamu sudah gila, Tuan Fang. Tuan Fang. Kamu tidak. Itu tidak mungkin. Bawa mereka keluar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Tuan Fang? Lepaskan. Lepaskan. Sial. Kalian ini seperti sekumpulan harimau terbang. Seharusnya kami sudah menghabisi kalian 100 tahun lalu. Kamu berani usir kami. Tunggu dan lihat. Funky, bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini kepada kami? Keluarga Jason itu bangsawan Amerika. Bawa pergi. Pergi. Lepaskan. Lepaskan. Oh, tunggu. Tunggu. Jadi kamu menyesal. Kalau kamu sekarang berlutut minta maaf kepada kami. Kamu berani memukulku. Satu tamparan ini untukmu. Menyembah orang asing dan tidak mengakui negaranya. Satu tamparan ini untukmu. Menjilat dan tidak mengakui keluarganya. Satu tamparan ini untukmu. Tidak tahu terima kasih dan tidak mengakui orang tuanya. Buang mereka keluar. Aku akan memberitahu Departemen SDM. Jangan harap jabatan wakil direktur itu. Tuan Fang, ambulan sudah datang. Ayah, ayo. Kakak, kamu sibuk sekali mengurusku. Jangan sampai mengganggu pekerjaanmu, ya. Ayah tenang saja, tidak masalah. Dokter bilang sebulan lagi kamu bisa keluar. Saat itu akan bertepatan dengan ulang tahun ke-50 MU. Aku pasti akan mengadakan perayaan besar untukmu, supaya semua orang tahu kamu adalah ayah kandungku. Jadi, kamu istirahat yang baik, ya. Han King, pada hari ulang tahun ke-50 kita, Tunggu saja aku. akan kupatahkan impianmu untuk mencuri kekayaan. Tuan Fang, ini materi yang Anda minta. Berdasarkan penyelidikan, keluarga Jason adalah penipu yang melarikan diri dari Paladin, Amerika. Banyak kasus. Mereka memang bagus dalam membagi tugas. Ayah Jason bertugas mencari gadis kaya yang bisa ditipu. Ibu Jason bertanggung jawab membuat dokumen identitas palsu. Jason bertugas menggoda calon korbannya, kemudian membunuh untuk menipu, mewarisi kekayaan. Sungguh cara yang hebat. Setelah mereka diburu karena melarikan diri dari penjara di Amerika, mereka hilang tanpa kabar. Sekarang terlihat, mereka melarikan diri ke Sia. Adapun Han Qian, dia berusaha menjaring suami kaya, membuat citra sebagai gadis kaya dari keturunan Tionghoa. Status anak orang kaya, sangat sesuai dengan standar buruan keluarga Jason. Ayahnya mengorbankan darah, menjual rumah dan tanah. Dia menipu begitu banyak uang. Belum lagi membuat ayahnya tanda tangan perjanjian pilihan. Syukurlah ayahku tidak sehat, jadi tidak sampai pada titik yang tidak bisa diselamatkan. Han King, Kamu memang sudah membuatku sangat bangga. apakah Pak Fang perlu menghubungi bagian hukum? Apa yang dilakukan Han King dan keluarga Jason sudah cukup untuk membuat mereka mendekam di penjara seumur hidup? Membiarkan mereka di penjara bukankah terlalu murah bagi mereka? Mereka kan suka berakting, bukan? Kalau tidak kita atur pertunjukan drama, kan sayang sekali. Bukan kemarin ada media yang mau merekam. Kita ikut acara amal. Jangan dibatalkan dulu. Pak Wang, maksud Anda? Memberitahu mereka saya akan hadir, lalu mengatur orang lain untuk hadir sebagai pengganti. Baiklah, ayah, saya akan atur segera. Hahaha,
setiap kali saya melihat ini, saya Hari ini, Presiden Yunding membuka acara amal. Terima kasih untuk kehadiran semua teman dan keluarga. Tema kita hari ini adalah membuat dunia penuh cinta. Saya sudah tahu wanita itu pasti bukan Pak Fang. Manajer hotel itu pasti tahu mereka adalah selingkuhan Pak Fang. Makanya mereka tidak berani membongkar identitasnya. Sialan, wanita jalang ini berani sekali menipu kita. Terima kasih. Cek dan tambahan. Kamu lihat, Pak Fang mengirimkan undangan ini kepada kita, menunjukkan bahwa Fangki, si jalang itu, apa yang dia katakan di pernikahan itu semua bohong belaka. Saya sudah bilang, Pak Fang mana mungkin adalah seorang wanita. Dia ternyata penipu. Namun, kenapa Pak Fang tiba-tiba mengundang kita? Untuk menghadiri ulang tahun ayahnya. Pasti karena Pak Fang takut Fangki membuat Candy marah ayahnya, jadi ingin meminta maaf kepada kita. Sepertinya ayah Candy masih punya pengaruh. Saya harus memanfaatkan Candy sebaik mungkin. Jangan sampai dia pergi. Tidak menyangka status bangsawan keluarga Jason masih ada manfaatnya di Siakuo. Bisa mendapatkan undangan seperti ini. Pasti karena keberuntunganku yang cukup. Tidak, sayang, kamulah keberuntunganku. Dengan kamu, semua masalah jadi mudah diatasi. Hahaha. Ah. Kalian berdua yang licik dan menakutkan. Tunggulah saat saya membongkar kebohongan kalian di pesta Pak Fang. Hanki, kamu hanya anjing. Yang mengandalkan Pak Fang untuk membuat keributan. HMPH, saya lihat, seberapa lama kamu bisa bangga. Sial. Pak, ada apa? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Kiki, saya hanya merasa pakaian ini terlalu mahal. Dipakai oleh orang desa seperti saya. Saya merasa tidak nyaman. Saya lebih baik lepas saja. Pak, Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Selama 20 tahun, saya tidak punya kesempatan untuk berbakti. Kita akhirnya berkumpul. Anda harus memberi saya kesempatan untuk menunjukkan diri. Ayo, jalan. Kecil Kiki, Ibu, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Bisakah kamu pulang sebentar? Sekarang juga, Ibu menunggu kamu. Pak, ada sedikit urusan mendesak. Ini menyangkut banyak orang. Pak bisa mengerti? Cepat pergi ya. Baik, ini undangannya. Kamu masuk dulu. Saya akan segera datang. Baik, cepat ya. Bu, kenapa buru-buru mencari saya? Ada apa? Kecil, aku dengar kamu sudah menemukan ayah kandungmu. Setelah kalian bertemu, ada rencana apa? Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa berbakti padanya. Aku ingin membawanya tinggal di apartemenku. Oh, begitu ya? Silakan masuk. Tuan, silakan tunjukkan undangan Anda. Hahaha, dia adalah pengemis tua yang suka menipu. Bagaimana mungkin dia punya undangan? Jingjing, kamu datang juga untukku. Aku datang untuk merayakan ulang tahun ayah Tuan Fang. Kamu juga datang. Hanya untuk merayakan ulang tahun kakek Fang. King. Apa kamu lupa hari ini juga ulang tahunku? Ulang tahunmu itu urusan kita apa?
Cara menipumu kurang canggih. Sebelum membuat undangan palsu, kamu harus lebih peka. Buka matamu yang besar itu dan lihat dengan jelas. Undangan asli berwarna merah dan emas. Selamat siang, Tuan. Silakan. Terima kasih. Kamu salah baca, kan? Tuan ini memiliki undangan hitam emas tingkat tertinggi. Tentu saja dia bisa masuk. Bagaimana mungkin dia punya undangan hitam emas? Oh, aku mengerti sekarang. Pasti itu si Funky yang brengsek yang kasih dia. Entah apa yang Funky bisikin ke Fang Zong. Orang ini siapa? Jas ini harganya selangit. Apa dia orang penting? Hei, pengemis tua. Ini adalah pesta ulang tahun ayah Fang Zong, bukan pusat penampungan. Minta-minta juga harus lihat tempat. Sadar diri, mendingan kamu balik saja. Kamu siapa sampai suruh aku pergi? Pesta ini kan untuk aku. HMPH, untuk kamu. Kamu kira cuma karena jas mahal ini, kamu bisa jadi ayah Fang Zong. Sekarang aku akan ajarin kamu atas nama Fang Zong. Kamu pergi. Sekarang juga pergi. Sekarang juga pergi. Cepat seret keluar. Ayo. Pak Wang, Pak Han mengalami kecelakaan. Halo. Pak Fang mengalami kecelakaan. Apa? Saya segera ke sana. MA, ayah di sana kecelakaan. Saya pergi dulu ya. Hei, Xiaoqi. Berhenti. Kalian berani sekali memperlakukan ayah Fang Zhu seperti ini. HMPH. Kalian masih ngotot juga ya? Sudahlah, kita semua sudah tahu. Funky sama sekali bukan Pak Fang. Dan pria tua lumpuh ini, apalagi tidak mungkin ayahnya Pak Fang. Dan kamu, hanya anjing peliharaan wanita gila itu saja. Kalian. Apa kamu benar-benar tidak mau mengakui ayahmu? Kamu pura-pura jadi ayahku saja sudah cukup. Sekarang berani pura-pura jadi ayah Pak Fang juga. Kayaknya kamu ketagihan jadi bapak ya. Kalau kamu pergi sekarang, kita anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Oh. Kalau begitu, aku anggap kamu bukan anak perempuanku. Orang sana. Usir keempatnya keluar dari sini. Hahaha. Orang tua, terlalu sering main sandiwara ya. Kamu benar-benar menganggap dirimu seperti bapak sendiri. Kalian ngapain sih? Cepat bantu dong. Aku lihat kalian harus benar-benar mikir siapa yang harus dibantu. Siapa yang pantas dibantu. Kami ini tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Pak Fang. Sedangkan mereka cuma seorang simpanan. Penipu tua dan kaki tangannya saja. Bilangin kalau kalian menganiaya Pak Han. Satu-satu kalian bakal kena karma. Tukang pengemis tua ini ngaku-ngaku sebagai bapaknya Pak Fang. Kita ini lagi bersihkan nama baik dia. Cepat suruh orang usir penipu itu keluar. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Ayo pergi. Kalian ngapain? Lepaskan aku. Lepas aku. Pak Fang sebentar lagi datang. Kalian perlakukan Pak Han seperti ini. Dia nggak akan tinggal diam. Kalau Pak Fang datang, malah lebih bagus. Kalau dia tahu, kalian bantu bersihkan tukang pengemis ribut ini buat dia. Mungkin dia malah bakal berterima kasih ke aku. Berhenti.
Haha. Berhenti. Kalian berani sekali. Kamu lagi. Hei, putri Tuhan datang lagi dukung bapak yang pincang ini. Kamu mau gila juga harus lihat dulu ini di acara apa. Hari ini adalah pesta ulang tahun bapaknya Pak Fang. Sudah tahu ini pesta ulang tahun bapaknya Pak Fang. Malah terang-terangan hina orang yang jadi pusat acara. Ngapain sih? Tangkap mereka. Aku lihat siapa yang berani. Kami ini tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Pak Fang. Kalian harus berpikir matang-matang. Siapa sebenarnya yang perlu dibantu? Kamu bilang protagonis hari ini adalah dia. Funky, jangan pikir kamu bisa bawa orang tua tak berharga ini hanya karena kamu tidur dengan Pak Fang untuk menyamar sebagai ayah Pak Fang. Memang, orang kotor melihat segalanya kotor. Hari ini, pesta ulang tahun ini adalah khusus yang aku siapkan untuk ayahku. Sedangkan kalian hanyalah pemanasan yang aku atur supaya semua orang bisa melihat keramaian. Sampai saat ini masih keras kepala. Kalian ragu apa? Cepat buang mereka keluar. Baiklah, aku akan tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya protagonis hari ini. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat dengan jelas. Benar-benar, benar-benar. Ternyata benar-benar adalah anak dari orang tua-tua itu. Pak Fang yang dulu tidak pernah muncul di publik. Ternyata adalah seorang wanita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa jadi Pak Fang? Aku tahu. Pasti kamu, si jalang ini, yang diam-diam mengganti PPT. Benar? Tidak mungkin. Dia adalah Pak Fang. Kalau kamu adalah Pak Fang, bagaimana mungkin dia minta uang kepada kami? Lagi pula kita sudah lihat berita. Bapak Fang jelas-jelas seorang pria. Usir mereka keluar. Sudah di ujung tanduk masih mencari alasan. Penipu sejati adalah kalian. Bapak Fang di video hanyalah pemeran pengganti yang saya sewa. Tujuannya untuk menipu kalian. Alasan saya mengirim undangan adalah agar kalian terpuruk dan kehilangan nama baik. Sungguh Bapak Fang. Kamu susah payah membungkus diri sebagai putri kaya. Bukankah tujuannya untuk mendapatkan suami kaya? Ingin melesat ke atas, menjadi orang yang lebih tinggi. Sayang sekali, suami kaya yang kamu maksud adalah seorang penipu. Han King, kecantikanmu harusnya sudah tersadar. Oh my god. Keluarga ini ternyata penipu dari Amerika. Semua penipu. Tidak mungkin. Kamu ternyata seorang penipu. Kamu masih berani memukulku. Sebuah drama menarik, anjing menggigit anjing. Penipu cocok dengan putri palsu. Kalian benar-benar serasi. Apa putri palsu? Jangan sembarangan menuduh. Bohong yang kau ucapkan terlalu banyak hingga kamu percaya sendiri. Pengalaman studi kamu, latar belakang keluarga semuanya kamu palsukan. Bahkan presiden perusahaan asing yang katanya ada di pernikahanmu. Ayah juga hanya aktor yang menyamar. Ayahmu yang sebenarnya adalah dia. Kamu pikir kamu berurusan dengan bangsawan Amerika, tidak menyangka mereka adalah keluarga penipu. Kamu pikir kamu mendapatkan putri kaya, tidak tahu dia sama seperti kalian, juga seorang penipu. Ah! Tangkap keempat orang ini dan masukkan ke dalam penjara. Iya, iya. Mau kemana kamu? Aku adalah kakakmu. Ayah, dengarkan aku sebentar. Jangan panggil aku ayah lagi. Saat kamu menjilat kaki orang lain, aku sudah anggap tidak punya anak sepertimu. Sekarang sudah terlambat untuk mengenali kami. Manusia tidak untuk diri sendiri. Langit dan bumi akan menghukummu. Aku melakukan ini agar hidupku lebih baik. Apakah itu salah? Han King, hari-hari baik yang kamu curi sudah berakhir. Aku akan mengambil kembali mobil dan rumah yang kamu beli untuk 3 penipu Amerika itu. Mengenai perbuatan kejam yang kamu lakukan, aku sudah menyerahkan buktinya ke pengadilan. Siap-siap menerima hukuman dari hukum. Tidak boleh. Kamu tidak bisa mengambilnya. Semua ini aku dapatkan dengan usaha sendiri. Aku sudah menghubungi polisi Amerika. Kalian akan segera dideportasi ke Amerika. Tanpa 3 atau 50 tahun. Jangan harap bisa keluar dari penjara. Bawa mereka pergi. Ayo. Ayah,
Ini yang aku maksud. Ayah, jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhi suasana hatimu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bukankah kita sudah sepakat untuk merayakannya? Baiklah. Tadi ada sedikit kejadian yang tidak menyenangkan. Buat semua orang tertawa. Sekarang saatnya acara utama pesta kita hari ini. Aku ingin mengumumkan kepada kalian semua. Setelah 20 tahun, akhirnya aku menemukan ayah kandungku. Ayah, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-50. Semoga kamu berbahagia seperti lautan. Umurmu panjang seperti gunung. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Ayah. Ayo kita foto bersama. Baiklah. Ini adalah ayah Xiaoqi, Han Zhiyong. Ini adalah ayah Xiaoqi, Han Zhiyong. Xiaoqi sekarang tinggal bersamanya. Ini karena Xiao Fang bilang ini lebih baik, lebih mudah merawat Pak Han. Xiaoqi, kamu yang merawat dia. Lalu, bagaimana dengan ibu? Han Zhiyong, aku tidak akan membiarkanmu merampas putriku. Tolong aturkan waktu untukku. Aku ingin bertemu dengannya. Nyonya, ini. Jangan lupa, siapa yang membawamu ke sisi Xiaoqi? Itu adalah Nyonya. Pak Han sudah datang. Selamat datang, Pak Han. Ini adalah Ibu Xiao Fang. Selamat datang, Nyonya Fang. Pak Han, silakan duduk. Ini menunya, secangkir latte panas, dan susu segar diganti dengan susu oat. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda, Tuan? Kenapa tidak ada yang cocok untuk selera Pak Han? Tidak ada, tidak ada. Saya pilih yang ini saja. Tuan, Anda yakin mau pesan sayap ayam yang tenang ini? Pak Han, bagaimana kalau saya bantu pesan? Oh, baiklah, hahaha. Cappuccino boleh? Boleh. 1 cappuccino. Pak Han tidak pandai berbahasa Inggris. Saya hanya seorang petani. Mana ada kesempatan untuk belajar hal ini? Ngomong-ngomong, sudah 20 tahun lebih kalian berdua terpisah. Kecil Ki bisa menemukanmu. Saya sangat senang untuknya. Saya belum mengucapkan terima kasih kepada Pak Fang. Selama ini telah merawat Kiki dengan baik. Memberinya pendidikan dan kehidupan yang baik. Hingga dia tumbuh menjadi orang yang bisa mandiri. Pak Han juga paham. Kecil Ki bisa mencapai prestasi hari ini. Semua berkat saya. Pak Fang, saya tidak akan bertele-tele lagi. Uang ini ambil saja. Nyonya Fang, ini, apa maksudmu ini? Cepat kembalikan. Menurut saya, Kecil Ki meninggalkan rumahan saat berusia 5 tahun. Uang ini sebagai kompensasi saya untuk Anda. Ini seolah-olah saya membeli 5 tahun waktu Kecil Ki di rumah Anda. Saya harap Anda tidak lagi mengganggunya. Nyonya Wang, apa maksudmu ini? Apakah kamu menganggap saya anak kandung ayah, seperti pengemis yang minta uang? Kasih sayang orang tua kepada anak, maka mereka akan merencanakan dengan bijak. Kecil Ki sekarang adalah presiden grup Yundin, bergaul dengan para tokoh masyarakat dan pengusaha. Jika mereka tahu, ayah kandungnya adalah seorang petani desa, pasti mereka akan meremehkannya. Ini tidak baik untuk perkembangan masa depannya. Apalagi, saya berencana untuk menjadikan Kecil Ki sebagai pewaris keluarga Fang. Jadi saya harap Anda tidak lagi membebani dia. Nyonya Fang, saya mengerti maksudmu. Aduh, Kiki sudah kembali. Proyek di Tianhai, kamu harus awasi dengan baik. Saya tutup dulu. Cepat duduk. Ayah, hari ini hari apa? Buat banyak makanan enak, semua yang saya suka. Kamu jarang pulang. Ayah tentu harus membuatkanmu yang terbaik. Bagaimana? Daging babi kecap ini sudah saya tunggu 20 tahun. Proyek ini bagaimana? Kasih sayang orang tua kepada anak, maka mereka akan merencanakan dengan bijak. Kiki, hidupmu sangat mulus. Saya tidak seharusnya menjadi bebanmu. Ayah, ada proyek di perusahaan yang perlu saya tangani. Ayah mengerti? Cepat pergi saja. Baiklah, setelah urusan selesai, saya akan segera kembali. Silakan makan dulu. Aduh.
Kiki, ayah pergi. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Sial. Sial. Ketika kamu membaca surat ini, ayah sudah terbiasa menjadi seorang biksu besar. Setengah hidupku hanya melindungi dua hal. Satu adalah air yang pas untuk Kinkin. Kamu sudah melihat bagaimana setelah kematianmu segalanya teratur. Sangat mengesankan. Saudariku sudah dewasa. Kini hidupmu sudah mantap. Saya juga bisa pergi dengan tenang. Tidak perlu khawatir. Angin malam berhembus. Kamu bahkan tidak membawa kartu bank yang saya berikan. Bagaimana saya tidak khawatir? Kepala penyelidik, ayah saya hilang. Segera periksa kamera pengawas. Apakah kamu menemukan ayah saya? Tidak, terus cari. Harus menemukan dia. Dia tidak membawa uang. Saya khawatir dia dalam bahaya. Ayo. Ternyata benar-benar sulit dicari, tapi akhirnya kutemukan. Bisa didapat tanpa usaha. Kok bisa kamu di sini? Candy, akhirnya aku menemukanmu. Sepertinya kamu masih ingin menghabiskan sisa hidupmu di sini. Semua ini kan karena keluargamu. Cepat pergi sana. Jangan terburu-buru begitu. Ini tempat apa? Kenapa aku harus percaya padamu, penipu? Kamu juga pandai menipu, kan? Kita sama saja. Tak bisa sejalan. Bersatu kita kuat. Kalau kita bersatu, pasti bisa untung besar. Aku sudah menghubungi mereka. Kita hanya butuh 1 juta untuk meninggalkan negara ini. Kita bisa pergi ke tempat yang tidak ada yang kenal kita. Mulai dari awal lagi. 1 juta. Kalau aku punya 1 juta, mana mungkin tinggal di tempat begini? Kamu tidak punya, tapi ayahmu punya, kan? Lagi pula, waktu kesepakatan belum habis. Selama kamu menjual ginjalnya kepada pembeli sesuai perjanjian, kan sudah ada uang 1 juta. Api ini datang karena kamu sendiri. Ya sudah, ya sudah. Kenapa kamu di sini? Terkejut, kan? Kamu sampai sekarang masih tersiksa karena si jahat Funky itu, dan ternyata belum mati kelaparan. Kiki hanya mengambil apa yang bukan milikmu. Sedangkan uang yang kamu dapatkan dengan menipu, pekerjaan, bahkan pernikahanmu. Apakah hatimu masih bisa bertahan? Apa yang tidak termasuk milikku? Semua itu aku dapatkan dengan usaha sendiri. Apa salahnya menipu kalian? Itu karena kalian sendiri yang bodoh. Kalian hanya membiarkan aku jadi seperti ini. Jika kamu ingin baik-baik, tahu rasa penyesalan yang cukup. Aku tidak salah. Mengapa aku harus menyesal? Sejak kecil aku sudah diperlakukan keras, kurang makan dan pakaian. Kemudian malah membebani aku, membuatku tidak bisa mengangkat kepala. Aku susah payah dengan usaha sendiri. Keluar dari tempat yang tidak ada artinya itu. Jadi, Kamu merasa berutang padaku. Kalau begitu, bantu aku sekali lagi. apa yang ingin kamu lakukan? Lagi pula, keberadaanmu hanya menjadi beban. Lebih baik manfaatkan nilai terakhirmu. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Ah.
Bola, 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 bola. Kamu mau ngapain? Aku ini ayahmu, loh. Ayah, butuh 1 juta. Hanya perlu 1 juta lagi. Aku dan Jason bisa meninggalkan negara ini dan memulai kembali. Bola. Baiklah, aku mengerti. Pak Fang, rekan-rekan dari Departemen Teknologi menemukan Tuan Han dibawa oleh Han King ke rumah sakit terbengkalai di pinggiran kota. Segera laporkan ke polisi. Laporkan, cepat laporkan. Iya. Ayo, cepat buka, cepat. Tunggu. Anestesi belum bekerja. Lagi pula, dalam kondisi seperti ini, orang tua ini tidak akan bertahan. Mau dibius atau tidak, sama saja. Putus saja. Kakak, Berhenti. Ayah, ayah. Maaf. Maaf, aku datang terlambat. Ayah. Ayah. Uh, 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 uh. huh huh huh. Han King, kau binatang. Apa kau ingin membunuh ayah? Diam kau. Semua ini karena kau memaksaku. Kenapa setiap kali aku hampir sukses, kamu selalu datang merusak? Selama aku mendapatkan uang itu, aku bisa pergi bersama Jason dari negara ini, ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, mulai dari awal. King. Semua ini salahmu. Kamu sudah menandatangani kesepakatan. Sekarang kenapa begini? Jangan bermimpi di siang bolong. Apa kau benar-benar berpikir binatang ini akan membawamu pergi? Mereka hanya membeli 3 tiket. Sama sekali tidak berniat membawamu pergi. Kau lagi-lagi menipuku. Siapa suruh orang-orang di negara ini pandai pendek, bodoh dan mudah ditipu? Sudah tahu aku penipu. Kau masih mau mendekat padaku. Kalau bukan karena aku melihat ada sisa sedikit uangmu. Apa kau pikir aku akan ikut bermain drama? Kau bilang kau akan hahaha. Tidak begitu. Apa kau akan menurut dan mengikat ayahmu sendiri? Orang-orang di sini benar-benar bodoh. Aku hanya perlu membuat beberapa kebohongan. Kau seperti anjing. Seperti orang yang dulu berdoa kepada kami. Dulu 100 tahun yang lalu. Cukup. Apa kau pikir keturunan dari para perampok ini akan lebih baik? Oh, ini hanya belalang yang datang dari pembunuhan dan perampokan. Kalau bukan karena uang kalian, aku tidak akan merendahkan diri mendekati kalian. Kenapa hidup begini? Keluargamu pergi kemanapun, aku akan menyerang. Siapa yang sial di sini? Kalau bukan karena aku merusak model. Di kapal pesiar minum Lafite. Bukan di sini menahan rasa jijik. Bercanda dengan babi tua sepertimu. Bitch, kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Tidak. Sial, sial, sial. Kau lagi, yang memberi syarat agar bitch ini berbuat begini padamu. Kau masih mau menyelamatkannya. Kau sekuat ini. Bagaimanapun juga. Dia juga putri aku dan Xiu Mei. Dia juga dibesarkan olehku. Dia hanya tersesat di jalan saja. Kau tidak layak mati. Sungguh menakjubkan. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permohonan keluargamu yang hina ini. Ayo tanamkan neraka. Bangun. Ini aku. Kau yang ingin membunuhnya. Silakan pergi ke neraka.
Paman. Kakak. Tenang saja, orang-orang yang menipumu sudah aku urus, Abu Jason sudah ditangani.